Saya adalah keutamaan yang kau cari. Alhamdulillah ya Allah. Akan tetapi di sini yang saya tanyakan, selain orang tua, baik itu ayah maupun ibumu, yang kalian sangat cintai, siapakah dia? Istri dan calon anak saya. Dirimu, apapun. Istri yang. Kenapa? Karena istri saya sudah banyak berkorban untukku, mengabdi kepadaku. Bahkan istri saya rela bertaruh nyawanya demi saya, yaitu melahirkan anak saya. Apakah kau tidak mencintai atau mengutamakan anakmu? Kenapa? Tidak akan ada anak saya tanpa ada istri saya. Ya, memang keadaan hidup manusia berbeda-beda. Bagaimana dengan dirimu? Istri sayang. Kenapa? Ya karena saya mencintai istri saya, setia dan tentunya sama jawabannya sekarang. Kenapa tidak kau mengutamakan anakmu? Ya untuk saat ini saya belum punya anak yang. Maka dari itu saya minta doanya ini. Ya cepat-cepat punya momongan yang. Saya doakan yang terbaik untukmu. Makasih yang. Dirimu? Saya anak saya yang. Apa alasannya? Ya alasan saya milih anak saya, ketika nanti saya udah tua gak bisa apa-apa, saya akan ikut anak saya yang. Apakah kau yakin hidup sampai tua? Ya mudah-mudahan diberi umur panjang. Setelah kau hidup sampai tua, apakah kau yakin anakmu itu akan dengan rela hati mengurus kehidupanmu nanti? Ya maka dari itu insya Allah saya akan mengajari anak saya yang terbaik ya. Ya, karena kehidupan kalian juga berbeda. Saya memaklumi itu. Tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Siapkah kalian berkorban? Siapkah kalian merelakan? Bila mana orang tercinta kalian diambil dari hidup kalian? Maksud Eyang itu apa? Saya harus merelakan orang yang saya sayangi untuk meninggal seperti itu, untuk saya berikan kepada Eyang itu. Kurang lebih seperti itu. Tidak bisa ya. Betul mas. Saya lebih memilih jalan lain daripada saya harus mengorbankan orang yang paling saya sayangi. Apakah kau yakin? Ini adalah satu-satunya jalan. Dan saya menanyakan langsung kepada kalian. Hanya ada dua pilihan. Berkorban atau gagal. Bagi saya lebih baik saya mencari jalan lain. Karena setiap kebaikan pasti akan diberikan jalan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kesuksesan yang sempurna jika harus mengorbankan nyawa. Mas, bagi saya percuma saya sukses jika ada harus korban nyawa di sini. Karena hakikat nyawa bukan urusan kita. Hakikat nyawa Tuhanlah yang mengatur segalanya tentang nyawa. Jadi saya tidak berhak atas hidup matinya istri saya, juga Eyang pun tidak berhak atas hidup dan matinya saya. Tapi saya ingatkan, jika kalian menolak ini, kalian akan gagal. Lebih baik saya gagal ya. Itu jawabanmu. Ya. Tentu di sini tidak hanya dirimu yang ingin bertemu dengan Yang Wijaya Bantolo. Ya. Bagaimana dengan dirimu? Sanggupkah kau? Tidak yang. Kenapa?
Kenapa? Saya sangat mencintai istri saya. Dirimu. Enggak lah yang mending saya gagal lah. Gagal yang. Dirimu. Saya ngelupain anak maksudnya yang. Ya. Enggak yang. Saya baru punya anak satu. Dan saya sangat cinta banget sama anak saya. Dan itu harus diambil. Kalau saya tidak. Ya. Benar katamu. Tidak ada kesuksesan yang sempurna. Dengan mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingan kita, akan saya tunjukkan kemana arah kalian melangkah berikutnya. Temuilah pendamping dari saudara, dari sahabat Eyang Wijaya Batara yang bernama Lingga. Apa kau main ngikutin aku? Lawanmu, jemput aku. Lawan aku. Tenang. Ngapa kau ini kena apa? Kalian mau tunggu tambah. Apa yang tambahnya yang? Tambahnya apa ya? Apa itu? Golat nih karena. Bakal aja Mbak. Dia sing usah. Wah. Kenapa? Dipegang tangan. Ada tambanes. Oh tuh, kita orang di situ. Orang lim, kita kelaban nyolong ke bok maksudnya. Lah wong ni ngalas ku wong nyolong terus sih. Jadi mau udah kena bong. Usah balas ngomong apa orang mari si duwe. Lah wong ni si duwe kepriwe. Usah kaget tahu aja Mas. Kita orang di situ aja ngomong ke. Lah mau tambah ni. Kita orang di situ ngomong. Kita orang ling mangan gini barang haram aja kia. Yang macan mikir ngongkon tambah siji-sijine itu jawaban ijo. Kita di rumah nambah masalah loh. Ya kita kau balik bisa mati bisa kepriwe. Terus di situ orang siapa? Kita terus di situ siapa? Udah ngerti ya. Dulu aja ngapain kita dari nyong. Wan. Mana jisit? Nyokor dangit. Wan. Wan. Ngerti kondisi darurat mana kok? Dia tapi kan demut pesen nembok. Kayak aku demut kira-kira. Ya kan jotos-jotos baik ya. Bet-bet. Cuman tiga jadi nomor. Gue ngapa maning? Bayar. Ya. Tapi kan ki urung bayar disit. Nek pancen ki bener barang-barang halal nek kok bayar disit pakai di rumah ya ngono silakan. Lancar kene main sambel wae. Ya budek. Nek apa maning ki? Wan. Bangsa Oke. Tambahnya jawaban ijo. Nek digawa balik mati di sini ndang kepriwe. Wis tomonge ora sang. Apa? Ngapa kan duduk pakai? kok kan perpe amur dhewek kan opo iki? Wan. Mas kanang lho, Wan. Mas. Tar belakang. Mas. Saya bantu. Mas, itu kondisinya gimana, Mas? Iya, Mas, kanan. Saya nggak apa-apa. Wah, apa gimana loh? Tadi istirahat kan? Tidak tahu apa sekarat gitu kok. Perkenalkan, nama saya Lingga Wicaksono. Pak, iya nih Bapak. Yang kalian alami ini semua adalah saya yang melakukannya. Saya sengaja membuatmu tertidur. Dan yang kau anggap saudara goibmu itu, Yang Sarif. iya, yang kau sebut Eyang Sarif itu adalah temanku. Bukan Eyang Sarif yang sejati. Itu semua saya yang mengatur. Sehingga seolah-olah kalian dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Dan sumpah kalian, terutama sumpahnya, untuk tidak memakan dan menerima harta haram,
Saya mengetahui perjalanan kalian dan sengaja saya menguji kalian dari sisi itu. Apakah kalian tetap teguh memegang janji itu, sumpah itu dan amanah itu, atau kalian berpaling dari amanah itu? Ya kita ya. Saya tidak menyalahkan kalian. Dengan begitu kalian pun memiliki rasa yang luar biasa terhadap saudara kalian. Rasa peduli dan rasa tanggung jawab. Saya tidak menyalahkan perilaku kalian. Saya hanya menguji tentang apakah kalian tetap memegang amanah ataupun tidak. Hanya itu saja. Yang harus kalian temui adalah pendamping Suwita, saudara dari Eyang Wijaya Bantolo. Oke teman-teman, jadi kita sudah bertemu dengan Sorry loh, sumpah. Maafin. Ngampuran itu. Eyang siapa tadi namanya? Sumpah ya. Buat apa? Eyang Intinya siapa aku Tik? ngejeluk ngampura. Lingga. Lingga ya? Lingga, iya. Lingga Wicaksana. Baik teman-teman. Wah. Maaf ya, Man. Dan kita besok mau Mas kan yang melanjutkan penting. bertemu dengan Eyang Suwita ya. Kita Yuk. putuskan untuk pulang dulu karena ini Ngampuran udah kuat. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih komplit ya. Masih dalam perjalanan untuk bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo teman-teman. Saya ceritakan di sini ya. Ternyata Eyang Wijaya Bantolo itu bisa ditemui tidak sembarangan. Melainkan kita harus melalui sebuah proses di mana kita harus bertemu dengan para sahabat-sahabat dari Eyang Wijaya Bantolo. Lebih tepatnya itu para pendamping ya teman-teman. Mana setiap perjalanan itu mengandung sebuah makna kehidupan teman-teman. Dimana pertama kita bertemu dengan Eyang Ki Ageng Angin ya. Ki Ageng Angin. Terus selanjutnya kita bertemu dengan Tulus Citrakara teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Eyang Kamulyan Wahyatama. Disuruh bertemu dengan Kautaman Kolbu. Dan setelah itu kita ditunjukkan lagi ke makamnya Lingga Wicaksana teman-teman. Di situ langkah kita bertemu dengan Eyang Suwita. Ada apa dengan Eyang Suwita ini? Saya pun belum tahu. Alhamdulillah. Eyang Suwita. Ya, Alhamdulillah banget. kalian harus menembus suatu benteng, di mana benteng di dalamnya telah terdapat berbagai macam pilihan, dan kalian harus memilih salah satu di antara pilihan itu. Dan hasil yang kau pilih itu akan menentukan kalian berhak lolos ataupun tidak. Akan tetapi hanya dia yang diterima yang bisa masuk ke dalam benteng itu. Berjalanlah ke arah barat dan kau akan cepat merasakannya. Saya akan mendatangimu lagi. Oh ya. Insya Allah, wah. Apa sih, Bah? Gimana? Udah Dik, jangan dipaksa Dik. Mas. Jangan bercanda lah.
Mental. Ini empat-empatnya nggak bisa masuk, Bang. Cuma kamu Bang yang bisa masuk loh Bang. Karena prank lah. Bang, Prank apa kamu? Serius, Bu? Beda apa? Ya, mau nggak mau hanya orang yang terpilih yang bisa masuk. Dan di situ tadi katanya dihadapkan sebuah finish. Ya, Mak. Dan Jangan saya ketemu anak Eyang lanang itu. keren tadi. Dan saya manggil Mas, Pak. Semangat Bang. Mas, tadi dengar suaranya nggak Mas? Tuh. Sar. Bang, Astagfirullahaladzim. Mas, ya Allah. Kayak kecekik. Mas, gimana nih maksudnya, Mas? astagfirullahaladzim. Sar! Ya Allah. Oh, jauh Pak Chan. Enggak apa sih? Apa itu yang kau bawa? Lah kamu tadi teriak-teriak kenapa? Siapa yang teriak? Lo tadi teriak-teriak. Kau lepas apa tembaknya? Ini masih sama saya. Loh, itu apa nemu? Itu siapa? Jauh banget tuh. Dong, gue di sana ngono. Apa sih maksudnya, San? Ya, Bang tembak siapa kamu? Ya bener, Mbok. Tadi kamu teriak-teriak ngapain? Siapa yang teriak loh? Kamu tadi ku. Oh, Mungkin pendengaran kita saja. di sini gimana? Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Baiklah, satu di antara kalian telah memilih pilihan itu. Kini tinggal saatnya saya menanyakan alasan yang membuat kau memilih benda itu. Ya, jadi begini Yang, waktu saya masuk ke dalam itu saya dihadapkan sama 3 pilihan, yaitu celana dalam laki-laki, BH sama celana dalam perempuan. Nah, saya memilih celana dalam laki-laki tentunya biar tidak menimbulkan fitnah lah, apa pikiran jelek teman-teman saya terhadap saya, apalagi istri saya. Maka saya memutuskan memilih celana dalam laki-laki yang itu. Jika kau mau belajar tentang ilmu al-hikmah, maka kau akan selalu mendapatkan pelajaran, sekalipun itu dari hal yang terburuk yang terjadi pada dirimu. Sakit adalah bentuk rizki yang berbeda dari sehat. Ingat itu. Karena dengan kalian sakit, maka kalian akan mudah untuk mengingat Allah Tuhanmu. Dan kalian akan semakin dekat dalam rasa takut terhadapnya. Dan jikalau kalian sehat, mungkin saja kalian akan kufur atas nikmatnya. Yang harus kau temui adalah pendamping dari Eyang Janggawala. Malam hari ini masih melanjutkan eksplorasi untuk menuju bertemu dengan Eyang Wijaya Bantolo, di mana kita sudah mencapai titik ke-7 malam hari ini ya. Itu suwit. Malam hari ini kita melanjutkan untuk menuju ke makam Eyang Janggawana. Jangan. Sorry. Sopan ya. Astagfirullah. Diri, Mas, langsung sel. Kamu Eyang Janggawana maksudnya? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Sebelum itu, ingin saya tegaskan sesuatu. Bahwasanya nama dari Sinta
adalah netra Swita. Resapilah setiap ilmu yang kau dapatkan dan pergunakanlah dengan baik. Tolong buatkanlah untukku 5 buah sumur, dan di setiap sumur masing-masing terdapat sumber air di dalamnya. Kerjakanlah hal itu sebelum matahari terbit. Setelah kau merasa atau menganggap bahwa pekerjaanmu telah selesai, maka panggillah namaku. Saya akan segera mendatangi kalian lagi. Mas ini mana? Berapa mas bedanya mas? Yang penting pantas loh. Ini gimana mas ini? Itu ngomong mas. Ini tuh jadi belum balem. Wih, pasti ini. Saya malah airnya pindah ke sana semua. Oh, ini penyedot ini. Ngapain dong kamu? Urusan mau pengajar ini, pawangnya. Pawang kunti. Sudah membuatkan mainan buat saya. Kasih banyak. Salah. Ini bukan buat kamu loh. Mainan air. Klik gitu ya. Mau mainan. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Janggawana pesankan, bahwasanya kami sudah membuatkan 5 sumur. Insya Allah ini mempunyai mata air setiap sumurnya ya. Ya. Apakah tugas kami sudah selesai ya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas bantuanmu yang telah bersedia menolongku. Baik, Kang. Untuk membuatkan 5 sumur ini. Buatkanlah 1 sumur lagi. Dan saya anggap 5 sumur ini sudah mewakili ujian kalian. Dan kalian sudah saya pastikan bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi Di nilai kepripun ini. Yang. Ini udah bang. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian membasuh muka kalian, membersihkan diri kalian dengan air yang kalian buat barusan ini. Disinilah pelajaran yang sesungguhnya yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Jikalau kalian benar-benar istiqomah, setelah 5 sumur itu kau buat dengan baik, dan sumur ini yang tidak ada pamrih dalam hati kalian tetap dilakukan dengan baik, maka kalian akan menuainya dengan baik. Dan air dari sumur ini akan menjadi jernih, dan air itulah yang akan membasuh muka kalian. Kalian tidak akan mengetahui kapan kalian akan menuai.
Tetapi yang pasti, jikalau kalian selalu menanamkan hal baik, maka sampai kapanpun kalian akan menuai hal baik juga. Karena kita salah-salah, apa yang kita tanam itu yang kembali pada diri kita. Iya. Wis. Sudah. Sayang, sudah. Nanti ganti dulu. Serius. Baik, teman-teman. Di sini kami mendapatkan sebuah pelajaran di mana ketika kita diberi amanah membuatkan sumur 5, kita membuat sumur ini dengan sungguh-sungguh, Dengan baik ya. dengan baik, karena itu adalah sebuah amanah. Ketika kita sudah menyelesaikan amanah dan tiba-tiba diberi amanah lagi untuk membuatkan satu sumur, ya, terus kita mengabaikan karena mungkin tugas kita sudah selesai, jadi kita membuat sumurnya itu asal-asalan. Nah, tetapi justru yang asal-asalan malah justru untuk kita sendiri, untuk mencuci muka kita sendiri. Di sini pelajarannya, jadi kalau kita diberi sebuah amanah, maka istiqomah ya teman-teman ya, tidak boleh bagus nanti lah ini tinggal. Karena yang 5 ini akan ada maksud. Dan kita lanjutkan nanti malam teman-teman, bertemu dengan yang Wasesa. Terima kasih. Astaga, keren kode. Bukan, Man. Saya adalah Wasesa yang kalian cari. Alhamdulillah. Di sini saya tidak ingin menguji kalian. Saya hanya ingin bertanya kepada kalian. Jadi atas pertanyaan yang saya lontarkan kepada kalian, saya harap kalian menjawab dengan kejujuran. Insya Allah ya. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian diberikan kesempatan untuk terbebas dari segala macam bentuk hukum, dan di saat yang sama kalian diberikan suatu kekuasaan kepada diri kalian? Ya, Saya akan beribadah ya. yakin? Silakan kau jawab. Saya ya berbohong yang. Saya menghargai kejujuranmu. Terima kasih. Dirimu? Nah, tentunya saya ingin punya anak yang. Itu adalah harapan atau keinginan. Saya doakan yang terbaik untukmu. Terima kasih yang kami. Akan tetapi, pertanyaan saya, apa yang ingin kau lakukan? Yang ingin kau lakukan, yang paling bergejolak di dalam hatimu, setelah kau mengetahui bahwasanya di dunia ini hukum telah ditiadakan. Ya, tentunya sih dalam pikiran saya ya kejahatan yang apa perlu disebutkan yang. Cukup. Dirimu? Ya sama yang saya ingin lahir, anak saya ingin lahir dengan selamat lah yang. Itu adalah harapan dan keinginan. Saya doakan yang terbaik untukmu. Amin. Semoga apa yang kau inginkan dilancarkan. Amin. Akan tetapi di sini yang saya tanyakan, apa yang ingin kau lakukan yang paling bergejolak di dalam hatimu jikalau hukum ditiadakan bagi dirimu? Ya sama lah yang, tentunya ya hal keburukan. Apalagi tidak ada hukum yang ada hukum aja saya kadang melanggarnya loh yang. Itulah kita, saya dan dirimu. Kita bukanlah makhluk yang baik, kita adalah makhluk yang buruk. Akan tetapi kita berusaha untuk menahan keburukan. Untung saja Tuhan masih menyayangi kita.
Karena Tuhan menciptakan kita beserta aturan untuk menuntun kita. Maka genggamlah aturan itu dan tuntunan itu, agar kita semakin kuat untuk menahan keburukan dan semakin mendekatkan kita terhadap kebaikan. Langkah kalian sudah selesai sampai di sini. Cukup sampai di sini. Setelah kalian melewatiku, kalian hanya perlu mencari Eyang Wijaya Pantoro. Beda ini mas. Iya. Dari ikatnya juga beda itu. Kemarin warna hitam apa ya? Iya kemarin hitam. Nah, kok putar balik mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian sudah menemuiku. Katakan yang ingin kalian sampaikan. Apakah benar ini yang bernama Eyang Wijaya Pantoro? Benar sekali. Alhamdulillah. Harapan besar saya demi kepentingan kami semua, khususnya manusia, apakah Eyang Wijaya Pantoro bisa menghentikan kegiatan ini semua, karena saya merasa kasihan kepada manusia-manusia yang diperbudak oleh Baron Cakala. Yang di situ ajaran saya yang saya pelajari selama ini sangat berbanding kebalik dengan apa yang diucapkan oleh Baron Cakala. Bolehkah saya melihat gelang yang kau kenakan itu? Dan bolehkah saya untuk menyentuh? Mungkin mas. Gelang itu pernah dikenakan oleh Eyang Wijaya Pantoro seketika beliau masih hidup untuk menghadapi permasalahan yang sedang kau alami ini. Lanjutkanlah dan selesaikanlah. Ikuti kata hati nuranimu itu. Baik, yang insya Allah. Baiklah, mungkin itu cukup. Ya, yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya maksudnya yang harus kita lakukan tidak menjawab sebuah pertanyaan saya, Bung. Saya udah bertanya lebar. Akan tetapi lanjutkan apa yang ada di isi hati kalian kan bilang seperti itu. Iya. Ikuti hati nurani, cuma itu yang pertama. Yang kedua, menanyakan gelang yang ini cuma megang, dan katanya dulu pernah dipakai oleh Eyang Wijaya Pantoro. Apa itu mungkin miliknya mas? Katanya dari bapak. Nah, yang saya dikasihnya maaf. Bro, nggak jadi tadi. Bro. Ini yang terima kasih teman-teman. Ternyata Kamu tidak seperti yang saya kira pertemuan dengan Eyang Wijaya Pantoro ya. Di pagi buta seperti ini, setelah kita cari semalaman suntuk ya, Nggak ketemu ya, maka kita mau pulang malah ya mas ya. saya akhiri teman-teman. Bener jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
salam Nusantara, dan salam Om. Swastiastu. Tim kasih.